Shalom teman-teman, selamat bergabung di podcast Kebun Rohani. Kenalin, nama aku Vero. Dan di podcast pertama kita kali ini, kita akan mengangkat tema relationship. Eits, buat para jomblo, jangan pada kabur dulu ya. Karena ini tuh masih cocok kok buat kalian untuk menjadi pembelajaran kalian di kedepannya juga. So, stay tune. Oke, pertama aku mau kasih tahu dulu nih pendapat aku tentang apa sih itu relationship atau hubungan. Seperti yang kita tahu, hubungan antara manusia dengan yang lainnya tuh luas banget ya, bisa mencakup banyak hal seperti hubungan kita antara orang tua, hubungan kita antara teman, hubungan kita antara Tuhan juga. Dan di kali ini kita akan membahas tentang hubungan kita dengan pasangan kita. Nah, menurut aku relationship ini adalah ketika dimana kita siap untuk membangun suatu hubungan atau suatu komitmen dengan seseorang yang kita sayangi. Dan tentu saja di dalam relationship ini adalah tentang aku mau melayani dia, bukan hanya tentang aku mau dilayani dia. Jadi kita tuh harus seimbang, jangan sampai ada yang satu melayani terus dan yang satunya dilayani terus. Jadi harus sama-sama melayani satu sama lain agar kita seimbang dan akan menjadi lebih baik di kedepannya. Dan menurut aku, kalau kita udah mau mulai hubungan, atau buat kalian yang berencana membuat hubungan dengan seseorang, atau juga yang kalian lagi mikir-mikir, terima doi nggak ya? Kalian juga harus mempertimbangkan ini nih teman-teman. Menurut aku, kita dan doi itu harus sehat secara kerohanian. Maksudnya sehat secara kerohanian itu adalah ketika kita takut akan Tuhan, percaya akan Tuhan, menjauhi akan dosa-dosa. Karena itu penting banget ya teman-teman. Dan tentu saja dalam relationship ini kita harus menyayangi dan mencintai pasangan kita tanpa syarat. Maksudnya tanpa syarat itu jangan karena doi kaya, pokoknya 7 turunan hartanya gak akan habis deh. Atau karena si doi itu baik banget sama gue mau apa aja selalu aja diturutin. Pokoknya kayak gitu gak boleh ya teman-teman. Karena kita harus selalu belajar dari Tuhan Yesus yang mengasihi kita tanpa syarat. Dia tidak melihat rupa kita, tidak melihat harta kekayaan kita, tapi dia selalu menyayangi kita dan selalu melindungi kita. Jadi kita harus mengikuti Tuhan Yesus ya teman-teman. Selain itu, kita juga harus ganti mindset kita nih. Dari apa sih yang bisa gue dapetin dari dia, menjadi apa sih yang bisa gue berikan ke dia. Dalam hubungan, bukanlah tentang dia sekarang milik aku, melainkan lebih ke tentang sekarang aku adalah milik dia. Dalam hubungan ini, kita melayani satu sama lain dan bukan ingin dilayani satu sama lain. Nah, dalam satu hubungan, kita juga pasti tidak akan terhindar sama yang namanya konflik-konflik, maupun itu kecil atau sepele, sampai ke konflik-konflik yang besar. Seperti yang kita tahu juga, semua manusia pasti tidak pernah terluput dari kesalahan, baik itu kita maupun pasangan kita. Di saat-saat seperti inilah, kesetiaan masing-masing dari kita sedang diuji. Pasti dong teman-teman pernah ngerasain namanya sakit hati ataupun kecewa sama tindakan-tindakan dari pasangan kita. Di saat-saat seperti itu, menurut aku, malah jangan langsung ditinggalin ya teman-teman. Akankah lebih baiknya kita sebagai pasangan membawa pasangan kita menjadi lebih baik dan mengarahkan ia menjadi orang yang lebih positif lagi. Tapi bukan berarti kita juga akan selalu mentolerir apapun kesalahan dari pasangan kita. Ya istilahnya jangan bucin-bucin amat gitu loh. Pada tenang dulu, jangan pada emosi dulu ya. Maksud aku dari jangan bucin-bucin amat itu adalah ketika pasangan kita selalu aja melakukan kesalahan yang sama dan melakukan kesalahan yang fatal. Nah, kalau udah kayak gini dan kita udah curhat atau kita udah cerita ke teman-teman kita, ke keluarga kita, dan menurut mereka itu adalah satu hal yang tidak dapat ditolerir dan mereka sudah memberikan saran kepada kita, tapi kita malah menutup mata dan menutup telinga, itu adalah hal yang tidak baik. Dan jangan sampai ketika hubungan kita telah berakhir dengan pasangan kita malah menyalahkan Tuhan. Seperti, Tuhan kenapa engkau tidak memperingatkan aku? Tuhan kenapa begini? Tuhan mengapa begitu? Ingat loh, Tuhan telah memberikan saran dan kemasukan kepada kita melalui orang-orang di sekitar kita. Oh iya, ngomongin soal konflik-konflik nih, aku sering banget ketemu sama orang atau ngedengerin cerita orang tentang pasangan-pasangan yang masih egonya sangat tinggi, seperti mau menang sendiri, dan bahkan ketika ribut, mereka malah tidak berbicara satu sama lain. Padahal kan baiknya adalah kita berkomunikasi dengan pasangan agar kita menemukan titik temunya.
Pokoknya, di saat-saat seperti inilah, kedewasaan itu sangat penting dalam suatu hubungan. Dan aku juga mau ingetin nih buat teman-teman yang udah punya pasangan, untuk selalu menahan hawa nafsu dan menjaga kekudusan. Pokoknya, jangan sampai lupa untuk melibatkan Tuhan dalam hubungan kita. Dan pesan terakhir dari aku, jangan sampai kita menjadikan pasangan kita berhala. Karena jika sudah terjadi demikian, berarti sama saja kita telah menduakan Tuhan. Sedangkan Tuhan mau kita selalu menomorsatukannya, termasuk dalam hubungan asmara kita. So, sekian untuk podcast kita kali ini. Aku harap kalian suka dan kalian enjoy ya dengan podcast kita ini. Dan aku juga berharap ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin podcast ini dari awal sampai akhir. Dan maaf juga kalau misalnya masih ada salah-salah kata dari aku ya. Ditunggu ya untuk podcast kita selanjutnya. See you and God bless!